Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggi Utami Rahab dari kelas Kimia 5B, NIM 11910722951. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Italia. Nah, gimana sih sistemnya di Italia? Di sini sistem pendidikan di Italia sudah berlangsung sejak 1859 dengan ketika Kasati Undang-Undang mengamatkan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Nah, undang-undang ini dibuat Kasati merupakan undang-undang yang mewajibkan pendidikan dasar dengan tujuan mengurangi buta huruf yang ada di negara Italia. Nah, di sini ada sistem sekolah di Italia. Yang pertama yaitu TK atau prasekolah. Di sini dimulai dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, di sini setiap anak yang telah berusia 3 sampai 5 tahun wajib mengenyam pendidikan maternah. Orang tua, pemerintah, dan para pelaku pendidikan wajib menyediakan pendidikan untuk anak-anak yang telah mencapai usia 3 sampai 5 tahun ini. Oleh sebab itu, ketika anak berhak mendapatkan satu tempat di sekolah reguler memiliki pemerintah tersebut. Nah, pendidikan ini prasekolah di Italia bebas biaya atau gratis kecuali sekolah yang dikelola oleh swasta. Nah, yang kedua itu ada dianya sekolah dasar. Di sini di negara Italia dianya sekolah dimulai dari usia 6 tahun sampai 10 tahun. Nah, di sini merupakan usia yang diwajibkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Bahkan pada perubahan undang-undang yang baru memperbolehkan anak yang telah berusia 5,5 tahun untuk mulai masuk sekolah dasar. Hal ini berkaitan agar sekolah yang ada di Italia sejalan dengan sekolah-sekolah Eropa atau negara lainnya. Nah, semua anak ini yang akan berusia 6 tahun pada 31 Desember boleh mendaftar dan masuk sekolah dasar. Nah, pendidikan yang diajarkan pada anak-anak sekolah dasar, kurikulumnya itu antara lain membaca, menulis, matematika, geografi, Italia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, sains, musik, komputer, agama, pilihan, dan sosial dan studi sosial. Nah, anak-anak bersekolah ini selama 5 tahun. Setiap kelas memiliki daya tampung antara 10 sampai 25 siswa. Nah, selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama. Di sini sekolah menengah ini diwajibkan oleh semua anak yang telah berusia 11 sampai 14 tahun. Hal ini tercantum dalam kurikulum nasional yang diamatkan oleh Departemen Pendidikan Publik. Nah, siswa ini mengikuti kelas 30 jam per minggu, meskipun beberapa sekolah mungkin memberikan tambahan kelas jika ada permintaannya. Nah, jika ada kelas tambahan sore hari, biasanya dibiayai oleh dari anggaran sekolah seperti kelas komputer, bahasa asing, olahraga, musik, dan lain-lain. Nah, setiap semester ini setiap siswa menerima laporan guru mereka mengenai bakatnya, perilakunya, dan prestasinya. Nah, pada akhir tahun ketiga, ketika siswa mengikuti ujian tertulis matematika, sains, dan bahasa asing, ujian lisan pun dilakukan untuk semua mata pelajaran kecuali agama. Nah, selanjutnya yaitu sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas ini di negara Italia wajib diikuti oleh semua anak yang telah berusia 15 sampai 19 tahun. Nah, sekolah menengah atas ini ditempuh antara 3 sampai dengan 5 tahun kehadirannya. Nah, setiap siswa wajib mengikuti 2 tahun di kelas umum lalu dilanjutkan dengan satu pilihan kelas di tahun ketiga. Saat ini siswa harus memilih program studi yang mereka inginkan untuk pelajarinya. Nah, tergantung universitas apa yang mereka diminati nantinya sehingga sekolah membantu menjuruskan siswanya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pada perguruan tinggi.
Perguruan tinggi ini di Italia, universitas yang ada di Italia tersedia untuk semua siswa jika mereka telah menyelesaikan 5 tahun dari sekolah menengah atas dan menerima ijazah sekolah menengah atas. Nah, selain itu sangatlah memungkinkan bagi siswa yang ingin menjadi mahasiswa bila dirinya telah menyelesaikan sekolah jurusannya. Nah, dalam rangka mendapatkan ijazah sekolah menengah atas ini atau diploma, siswa harus mengikuti ujian dan lulus ujian baik secara tertulis maupun lisan. Nah, pertama mengenai ujian tertulis, mereka akan diminta untuk membuat satu karangan esai yang berhubungan dengan sastra, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, tes tertulis ini biasanya dianya berupa penelitian yang berhubungan dengan spesialisasi yang mereka pilih. Nah, tes tertulis ini yang ketiga adalah ujian yang lebih umum dan mencakup pertanyaan mengenai isu-isu kontemporer dan siswa diminta menjawab dengan menggunakan salah satu bahasa asing yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu sekolah khusus di Italia. Nah, di Italia ini ada deh sekolah khususnya. Dianya memiliki kebijakan pendidikan inklusif sejak tahun 1970-an dengan anak-anak, yaitu dia seperti anak cacat yang dididik di sekolah-sekolah umum. Seperti tambahan dukungan yang diberikan kepada sekolah-sekolah umum tersebut adalah dalam bentuk guru kelas yang memiliki kompetensi untuk mendampingi anak-anak yang kurang mampu tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pemerintah Italia ini telah mewajibkan setiap anak yang di negara mereka untuk bersekolah tanpa kecuali para penyandang cacat yang saya seperti bilang tadi, seperti cacat fisik, mental, ataupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, pemerintah ini menetapkan suatu kurikulum yang melandasi pendidikan di setiap sekolah, namun tetap memberikan kebebasan setiap sekolah untuk menjalankan sekolah mereka sesuai dengan individu mereka tersebut. Nah, hukum yang mengatur anak-anak penyandang ini pada tahun 1992 secara garis besar yaitu mereka menyatakan bahwa pendidikan diberikan kepada para penyandang cacat mulai dari taman kanak-kanak, SD, dan sekolah menengah. Beberapa kelas juga diadakan di pusat-pusat dan rumah sakit, sehingga bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa datang ke sekolah tetap dapat belajar dan memperoleh pendidikan seperti anak-anak normal lainnya. Nah, kelas ini diatur oleh Direktorat Pendidikan yang ada di tingkat provinsi yang berkoordinasi dengan layanan kesehatan serta pusat-pusat masyarakat dan swasta di bawah naungan Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja. Nah, pemerintah menyewa guru untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, lalu diberikan pelatihan khusus dalam hal psikologi dan pedagogi yang terkait. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.